Sementara itu, di dalam ruang tersembunyi di pavilion langit jahat, Lu Yao dikelilingi oleh lautan rune mistis. Dia tampaknya tidak sadar, tidak menyadari sekelilingnya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dia tidak ingin keadaannya berakhir. Perasaan mendalam ini seperti berada dalam tidur nyenyak. Rune muncul di benaknya. Perlahan, rune bergeser dan berubah menjadi skrip yang membentuk kalimat ini. Langkah pertama adalah menghubungkan ki sebelum menghubungkan pikiran dan akhirnya menghubungkan roh. Pencerahan datang setelah semua terhubung, dan jalan menuju tahta akan ditunjukkan. Untuk memperoleh kekuatan untuk mendengar segala sesuatu sehingga kita dapat mendengar suara-suara di semua alam sesuka hati. Kesadaran Lu Yao bergerak sedikit. Dia telah melihat kata-kata ini ketika dia pertama kali membuka gulir manusia. Mengapa mereka muncul di Earth Scroll juga? Dia bingung. Pada saat ini, dia samar-samar mendengar suara seseorang. Adik junior kecil, begini caranya. Seperti ini. Ya? Di luar aula besar. Ju Honggong dengan sabar menunjukkan kepada Chon cara memadatkan ki menjadi energi. Semakin besar pedang energi, semakin banyak primal ki dan kontrol yang Anda butuhkan. Anda baru saja mulai berkultivasi, kami akan fokus pada dasar-dasarnya untuk saat ini. Setelah Anda memiliki cukup primal ki dan Anda berada di alam Sense Chon Dancing, Anda akan dapat membentuk pedang energi yang lebih murni. Oh. Chon sepertinya hanya samar-samar mengerti apa yang dimaksud Zu Honggong. Dia telah mengembangkan teknik pernapasan yang diberikan Lu Yao padanya selama 3 bulan terakhir. Dia membentuk primal ki dan memperluas lautan ki dantiannya. Latihan kultivasi dasar ini pasti hambar. Ketika dia melihat seniornya melepaskan berbagai segel energi setiap hari, dia merasa iri. Mari kita mulai dari yang kecil, ukuran jari Anda. Ikuti instruksi saya, tenangkan napas Anda, fokuskan pikiran Anda, arahkan ki primal Anda di sepanjang 8 meridian luar biasa, dan lepaskan mereka dari jari Anda menjadi energi. Ju Honggong mengajarinya dengan serius. Pada saat yang sama, pedang energi muncul di atas telapak tangannya. Itu hanya seukuran jarinya saat melayang di sana tanpa suara. Kamu luar biasa, kakak senior ke-8, kata Chon sambil bertepuk tangan untuk Ju Honggong. Ekspresi bangga muncul di wajah Ju Honggong. Dia berkata, ini bukan apa-apa. Dengan kontrol yang lebih baik, kamu akan dapat membentuk pedang yang lebih murni, lebih besar, dan lebih berenergi. Bersabarlah. Itu tidak akan menjadi masalah selama Anda bersedia meluangkan waktu untuk itu. Apakah ini caramu melakukannya? Jagoan. Pedang energi seukuran jari melayang di atas telapak tangan Chon yang cantik. Tampaknya lebih tembus cahaya daripada milik Ju Honggong. Ju Honggong tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia menggosok matanya dan memfokuskan pandangannya lagi. Itu adalah pedang energi yang benar-benar cerah. Cahaya merah samar berputar di sekitar pedang energi. Kakak senior ke-8, kata Chon dengan lembut. Oh. Ya, itu yang bisa kamu lakukan setelah kamu cukup mengecilkan ukurannya. Ju Honggong memusatkan pikirannya dan mengangkat tangannya. Pedang energi seukuran telapak tangan melayang di atas telapak tangannya. Tentunya, dia bisa menunjukkan gengsinya sebagai kakak laki-laki dengan pedang energi sebesar ini, kan? Apakah ini? Tanya Chon sambil merentangkan telapak tangannya lagi. Pedang energi seukuran telapak tangan muncul. Ju Honggong. Dia sangat kuat. Kepada siapa dia harus berpaling? Tidak, saya harus melunakkan ujung-ujungnya. Saat dia melihat wajah Chon yang murni dan polos, Ju Honggong memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lebih sulit. Bagaimanapun, dia harus membangun superioritasnya sebagai kakak laki-laki. Energi kondensasi hanya pada tingkat pemula. Saya pikir Anda cukup berinisiatif untuk membentuk pedang energi seukuran telapak tangan. Sejujurnya, pedang energi bukan keahlian saya. Itu lebih dari spesialisasi kakak senior kedua. Dia bisa langsung membentuk 100 pedang energi. Sword Saint, Luo Shisan, dapat membentuk 13 pedang energi yang substansial. Bagaimana denganmu, kakak senior ke-8? Chon menatap Ju Honggong dengan penuh harap. Kemudian, dia menambahkan, saya ingin melihat. Ju Honggong berdeham dan menenangkan jiwanya. Kemudian, dia berkata, saya lebih ahli dalam tinju energi. Setelah dia mengatakan ini, dia mengangkat tangannya. Sarung tinju noda air mata menutupi tangannya, dan dia meninju udara. Sebuah energi berbentuk kepalan tangan ditembakkan. Bam! Itu menabrak pohon. Sebuah penyok terlihat di batang pohon. Apakah kamu ingin mempelajari ini? Tanya Ju Honggong sambil memandang Choch. Sedikit kegembiraan bisa terdengar dalam suaranya. Chon yang awalnya tertarik, menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tinju besar yang sama sekali tidak menyenangkan secara estetika dan berkata, tidak. Kalau begitu, apa yang ingin kamu pelajari? Saya akan mengajari Anda, kata Ju Honggong.
Pedang energi, kata Chonch penuh percaya diri. Ju Honggok dibuat terdiam sebentar. Kemudian, dia berkata, pedang energi baik-baik saja. Saya mungkin tidak ahli dalam hal itu, tetapi saya pikir itu lebih dari cukup bagi saya untuk mengajari Anda. Dia melepaskan sarung tinjunya. Dia memfokuskan napas dan pikirannya. 3 pedang energi muncul di atas telapak tangannya. Meskipun mereka tidak besar, itu adalah prestasi yang mudah bagi elit ranah Naschen Divinity. Chonch merentangkan telapak tangannya dan bertanya, seperti ini? 3 pedang energi muncul di atas telapak tangannya. Mata Ju Honggong melebar. Dia merasa terkekang. Kultivator biasa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai alam Sense Dancing dari alam Mystic and Lichtening. Mereka akan membutuhkan 2 hingga 3 tahun pelatihan untuk menghasilkan pedang energi seperti ini. Namun, dia berhasil dalam 3 bulan. Dia melihat ketiga pedang energi, tetap tenang. Bertahan. Kali ini, dia melakukan semua yang dia bisa. Dalam beberapa meter dari dirinya, pedang energi seukuran telapak tangan memenuhi udara. Mereka diatur dengan rapi, dan mereka bersinar terang. Bagaimana menurutmu, Little Junior Sister? Memang, Chonch tidak dapat mencapai tingkat kondensasi energi ini. Namun, dia sepertinya menyukai tampilan yang begitu indah. Oleh karena itu, dia bertepuk tangan dan berkata, sekali lagi, kakak senior ke-8. Lebih banyak lagi. Lebih apa? Dia tidak terampil dalam hal ini untuk memulai. Butuh banyak darinya untuk mempertahankannya dalam waktu lama. Ju Honggong mengepalkan tinjunya. Pedang energi memudar. Tuan lebih terampil dalam keterampilan pedang energi yang berantakan dan mencolok ini. Aku tidak bisa melakukannya. Di dalam ruang tersembunyi, kalimat yang sampai ke telinga Luyo biasanya berkeping-keping. Namun, pernyataan khusus ini jelas memasuki telinganya. Luyo secara naluriah menegur Ju Honggong. Omong kosong. Apakah Anda minta dipukul? Cahaya biru samar menyelimuti gelombang suara saat bergerak keluar dari ruang tersembunyi dan mencapai bagian luar aula besar hanya dalam sekejap. Bagi Ju Honggong, itu sama mengejutkannya dengan melihat sambaran petir ketika langit biru. Dia gemetar dalam hati. Gedebuk. Ju Honggong berlutut ketika dia berkata, saya salah, Tuan. Aku akan menampar diriku sendiri. Dia tidak ragu-ragu saat dia menampar pipinya sendiri 2 kali. Ju Honggong yang disiplin. Hadiah, 200 poin prestasi. Chonch tampak terkejut saat dia melihat ke arah ruang tersembunyi. Dia membungkuk dan berkata, Tuan. Tidak ada jawaban dari ruang tersembunyi. Semuanya diam seperti sebelumnya. Ju Honggong mendongak, membuat catatan mental untuk dirinya sendiri. Tuan terlalu kuat. Seolah-olah dia ada di mana-mana. Bagaimana dia mendengar itu? Saya harus tinggal jauh dari sekarang. Dia bangkit dan menatap Chonch dengan penuh arti. Ayo pergi ke belakang gunung. Di belakang gunung, kata Chonch penuh tanda tanya. Ju Honggong berkata, di sana tenang dan cocok untuk berkultivasi. Kamu hanya berhasil membentuk 3 pedang energi seukuran telapak tangan. Itu jauh dari cukup. Saya akan mengajari Anda cara membentuk yang keempat. Yang keempat? Chonch menggaruk kepalanya dan merentangkan telapak tangannya lagi. Jagoan. Saat primalkinya melonjak, pedang energi muncul di telapak tangannya. Ada 4 dari mereka, tidak lebih, tidak kurang. Ekspresi Ju Honggong berubah kaku. Dia bingung harus berkata apa. Dia tersadar kembali setelah Chonch mengepalkan tinjunya dan pedang energinya berhamburan. Chonch berkata, kakak senior ke-8, aku ingin belajar cara membuat pedang energi sebanyak yang kamu lakukan. Ju Honggong tampaknya ditempatkan di situasi yang sulit. Dia berbalik dan pergi. Chonch bertanya, kakak senior ke-8, bagaimana saya bisa membuat pedang energi yang lebih besar? Lain kali, jawab Ju Honggong. Kakak senior ke-8, saya ingin belajar kakak senior, jangan lari. Bagaimana saya bisa membuat pedang energi sebesar pohon besar? Ju Honggong mempercepat langkahnya. Chonch mengejar. Setelah mereka menghilang, Ming Xin menjulurkan kepalanya dari balik pohon terdekat. Dia memiliki lingkaran hitam di sekitar matanya. Dia menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Akhirnya, saya tidak perlu mengajar leluhur kecil itu lagi. Selama 3 bulan ini, para senior bergiliran mengajar Chonch. Pada awalnya, semua orang sangat ingin mengambil peran sebagai guru. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa Chonch tidak hanya berbakat, dia juga tajam, suka belajar, dan gigih untuk mencapai kesempurnaan. Dia suka memahami hal-hal yang mendasar, apapun topiknya. Dia tidak akan beristirahat sampai dia menguasai apa yang ingin dia pelajari. Saat ini berlangsung, bahkan Duan Musheng dan Zhao Yu tersiksa oleh ini. Bahkan seseorang yang licin seperti Ming Xin tidak bisa lepas dari kegigihan Chonch. Ming Xin meregangkan anggota tubuhnya dan menguap saat dia berkata pada dirinya sendiri, ayo tidur siang.
Begitu Ming Xiyin selesai berbicara, suara Chonch mencapai telinganya. Kakak keempat, bisakah kamu terus mengajariku? Saya ingin belajar cara membuat banyak pedang energi. Gedebuk. Dada Ming Xiyin menegang. Dia mengutuk diam-diam saat dia jatuh dari cabang. Pada saat ini, seorang murid perempuan bergegas menuruni gunung. Ketika dia melihat Ming Xiyin dan Chonch di depan aula besar, dia membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan keempat dan Nona ke-10." Ming Xiyin menghantam tanah dengan satu telapak tangan. Dia melakukan 2 putaran di udara saat dia berdiri dan dengan tenang bertanya, "Ada apa yang membuat kalian begitu panik?"